Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Dwi Lestari dari program studi S1 Keperawatan dengan NIM 2310201156 dari Keperawatan kelas B. Baiklah, di sini saya izin mempresentasikan tentang lingkungan sehat, yang di dalamnya terdapat definisi, fungsi, upaya pelestarian, dan pilar-pilar lingkungan sehat, dan dampak negatif dari lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, pendahuluan. Definisi lingkungan sehat. Kawasan yang mendukung terciptanya setiap individu yang terhindar dari hal-hal penyebab gangguan kesehatan, seperti limbah cair, padat, dan gas. Kemudian, fungsi lingkungan sehat, yaitu menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup manusia. Contoh dari lingkungan sehat terdapat di dalam foto tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah komponen lingkungan. Pilar-pilar lingkungan sehat. Udara bersih, berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan dengan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Di sini ada contoh cuci tangan dan pengelolaan limbah rumah tangga. Next. Kemudian pencemaran dan dampaknya. Dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Analisis pencemaran udara, air, dan tanah. 1. Pencemaran udara. Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contoh sebagai berikut. Gas HZS. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak, bumi, dan batu bara. Yang kedua adalah pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya, sisa deterjen mencemari air, buangan industri seperti PB, HG, ZN, dan CO dapat terakumulasi dan bersifat racun. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut. Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Keterkaitan langsung dengan kesehatan manusia. Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kebugaran dan kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan banyak penyakit dapat dimulai, didukung, ditopang, atau dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya, next. Ini adalah contoh pencemaran udara, air, dan tanah. Next. Selanjutnya adalah upaya pelestarian. Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Peran individu dalam menjaga lingkungan. Mengurangi penggunaan air dan listrik, mengurangi pembuangan sampah, mendaur ulang, mengurangi konsumsi plastik, dan memilih transportasi ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Individu dapat mengelola penggunaan sumber daya secara bijaksana. Terdapat foto di samping, yaitu pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaan limbah. Next. Perubahan iklim. Pengaruh aktivitas manusia dalam perubahan iklim. Dampak perubahan iklim pada lingkungan sehat. Perubahan iklim mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomis. Contoh dari banjir longsor terdapat dalam slide ini.
Kemudian, upaya mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Mitigasi bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi dan metana, serta pengelolaan pembangunan dan lingkungan hemat energi. Sedangkan adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim. Next. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sebagai pemelihara keseimbangan. Peran keanekaragaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Biodiversitas membantu menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana setiap spesies memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keanekaragaman hayati juga memainkan peran penting dalam sektor ekonomi, karena menyediakan sumber daya alam seperti makanan, bahan baku, obat-obatan, dan lain-lain. Untuk upaya pelestarian terhadap spesies yang terancam punah, 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi. 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 3. Membuat penangkaran. 4. Membuat papan larangan. Ini adalah contoh dari upaya pelestarian terhadap spesies yang terancam punah. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut manusia dituntut untuk hidup sehat dan lingkungan yang sehat, berperan penting dalam kehidupan manusia. Apabila manusia tidak menjaga lingkungan, maka akan menyebabkan dampak buruk yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.